Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Uswatun Hasanah, perwakilan dari kelompok komputer akuntansi yang terdiri dari Nisma Liza dan Yohana, kelas 11 akuntansi 2. Saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Tiwi. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan perbedaannya dengan basis kas. Basis akrual atau akrual basis yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Basis kas atau cash basis yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua adalah jelaskan pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus dan tuliskan jenis-jenisnya. Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi, dan berulang dalam satu periode akuntansi. Jenis jurnal khusus: 1. Jurnal pembelian. 2. Jurnal penjualan. 3. Jurnal pengeluaran kas. 4. Jurnal penerimaan kas. Yang ketiga adalah jelaskan beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Mayop terkait daftar akun yang digunakan. Mayop membagi akun dalam dua bagian, yaitu header dan detail. Header adalah akun yang digunakan sebagai total dari sesuatu kelompok akun. Detail adalah akun yang merupakan bagian dari akun header yang digunakan sebagai pos penampung suatu transaksi. Akan ini juga digunakan sebagai penampung buku besar. Tipe akun dalam Mayop: aset didahului dengan nomor 1, liability didahului dengan nomor 2, equity didahului dengan nomor 3, income didahului dengan nomor 4, cost of goods sold didahului dengan nomor 5, expense didahului dengan nomor 6, other income didahului dengan nomor 8, other expense didahului dengan nomor 9. Dan yang ke-11 adalah apa yang dimaksud dengan kas kecil. Kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana yang disediakan khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya dibandingkan dana untuk produksi. Relatif kecil seperti dana entertain pelanggan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan kebutuhan mendadak lainnya. Saya Yohana Clara akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan pada menu company file dan langkah-langkah untuk melakukannya. Pertama, kita buka Mayop Accounting Plus versi 18-nya. Di sini kita pilih menu Create. Terus kita pilih yang Company Information. Di sini kita isi data-datanya. Ini company name-nya PD Mitra. Address-nya Jalan Irian Barat, terus phone number-nya, fax number-nya, email address-nya jangan lupa. Ini kita next. Current financial year-nya kita ganti jadi 2016. Last month of financial years-nya kita ganti jadi bulan Desember. Conversion month-nya juga kita ganti Desember. Number of accounting period-nya nggak usah diganti, tetap 12. Kita next.
Kita next. Terus buat your account listnya kita pilih yang kedua. I would like to import a list of account. Kita next. Pilih change. Ini buat nyimpen tugasnya. Oke, kita next. Kita pilih comment center. Nah, soal nomor 5, jelaskan langkah-langkah untuk mengimpor daftar akun ke dalam Mayop. Mengimpor daftar akun, kita pilih file. Terus di sini import data account information. Duplikat recordnya kita ganti jadi update existing record. Continue. Kita cari daftar akunnya. Oke, ini. Kita match all, terus import. Ini nggak ada yang di skip, kita oke. Terus pertanyaan ke-6, jelaskan langkah-langkah untuk melakukan setting akun pajak pada Mayop. Setting akun pajak, kita pilih list. Terus text code. Nah, di sini ada beberapa akun pajak. Ini beberapa kita hapus, tapi kita sisain yang GST sama yang NT-nya. Yang lainnya dihapus saja. Sisain GST sama NT. Nah, udah. Terus yang GST kita ganti jadi PPN. Description-nya pajak pertambahan nilai. Udah, terus link account for tax collected-nya kita ganti jadi PPN outcome. Link account for tax paid-nya kita ganti jadi PPN income. Udah, kita oke. Close. Lanjut soal ke-7, jelaskan beberapa jenis link account. Pertama kita ke setup. Di sini ada link account. Link account ada 4 macam. Ada account and banking account, ada sales account, ada purchase account, dan ada payroll account. Pertama kita pilih yang account and banking account. Di sini ada yang kita ganti. Yang kita ganti itu yang bank account for undeposit fund-nya. Kita ganti jadi cash in bank. Yes. Oke. Terus ke akun yang kedua, sales account. Yang sales account itu asset account for tracking receivable-nya kita ganti jadi jadi account receivable. Terus bank account for customer receipt-nya kita ganti jadi cash in bank. Ini ada yang di checklist. Yang di checklist itu
I charge freight on sales. Akunnya jadi freight collected ini. Terus yang kedua, I give discount for early payment diganti jadi sales discount. Oke. Sudah, ini kita okein. Terus yang ketiga, purchase account-nya liability account for tracking payable kita ganti jadi account payable. Bank account for paying bill-nya kita ganti jadi cash in bank. Di sini yang di checklist yang kedua, I pay freight on purchase. Terus ini akunnya jadi freight paid. Sama yang keempat, I take discount for early payment diganti jadi purchase discount. Kita okein saja. Terus akun yang terakhir ada payroll account. Nah, ini bank account for cash payment-nya kita ganti jadi cash in bank. Bank account for check quick payment-nya kita ganti jadi cash in bank juga. Yang electronic payment-nya gak usah kita ganti, tetap jadi electronic clearing account. Default employer expense account-nya kita ganti jadi other operating expense. Terus default wages expense account kita ganti jadi wages and salaries, tapi yang punya sendiri yang 61700. Terus yang terakhir payable account-nya kita ganti jadi income tax payable. Nah, oke. Saya Nismaliza akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 8, 9, 10, dan 12. Pertanyaan nomor 8 yaitu jelaskan langkah-langkah untuk mengisi neraca saldo awal pada Mayop. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah setup balance, account opening balance. Nah, di sini ada akun pertama yaitu cash in bank. Cash in banknya kita isi menjadi 40.500.000. Petty cash 10 juta. Account receivable-nya 85.800.000. Allowance for default debt-nya itu adalah akun kontra, jadi kita min 12.800.000. Merchandise inventory-nya yaitu 520 juta. Store supplies yaitu 9 juta. Prepaid insurance 17.500.000. Prepaid rent yaitu 22.500.000. Prepaid tax tidak ada dan PPN income juga tidak ada. Lanjut, PPN income ada 3 juta. Equipment at cost 22.800.000. Equipment accumulated debt-nya itu adalah akun kontra, jadi kita min 16.500.000. Accounts payable 69.300.000. Expense payable 3.900.000. Income tax payable tidak ada. PPN payable-nya juga tidak ada, jadi kita langsung ke PPN outcome yaitu 4.500.000. Bank BCA loan-nya yaitu 300 juta. Rudiana Capital
itu ada 326.950.000. Terus Diana Drawing akun kontra jadi kita Mins yaitu 25.400.000. Income salary nggak ada. Lanjut ke salesnya itu 503.300.000. Lanjut ke cost of goods sold yaitu 329.400.000. Terus kita lanjut ke freight paid yaitu 8.800.000. Sky advertising expense 4.400.000. Telepon and electricity expense-nya 8.900.000. Store supplies expense 4.950.000. Bad debt expense itu nggak ada. Lanjut ke depreciation expense 16.500.000. Insurance expense-nya 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Wages and salaries 36.300.000. Other operating expense 9.300.000. Interest revenue 5.800.000. Interest expense 8.800.000. Bank service charge itu ada 6.600.000. Income tax expense 15 juta. Nah, kalau amount left to be allocated-nya udah 0, berarti ini udah benar. Kita oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 yaitu jelaskan langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan pada Mayop. Oke, jadi kita ke cart file, cart list, sini kita new. Nah, ini udah ke customer. Customer yang pertama adalah Ilham Komputer C001. Addressnya Jalan Geger Kalong 17. City-nya adalah Bandung. Country-nya Indonesia. Phone number-nya yaitu 022 623 0197. Ini kita new lagi. Customer yang kedua adalah Maulana Komputer C002. Addressnya Jalan Cimahi Raya nomor 63. City-nya adalah Bandung. Country-nya Indonesia. Phone number-nya yaitu 022 723 5454. Ini kita new lagi ke customer yang ketiga yaitu Akbar Komputer. C003. Alamatnya Jalan Sukajadi nomor 57. City-nya Bandung. Country-nya Indonesia. Phone number-nya yaitu 022 621
0164. Kita new lagi customer yang terakhir, yaitu Maulida komputer C004, addressnya Jalan Wastu Kencana, nomor 72, Bandung, Indonesia. Phone numbernya yaitu 022 622 1234. Oke, kalau ini udah kita oke. Kita close. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10 adalah jelaskan langkah-langkah untuk membuat saldo awal piutang pada Mayop. Oke, langkah pertama yaitu kita ke setup balance, terus kita ke customer balance. Nah, ini kita add cell. Kita ke customer yang pertama yaitu Ilham Computer. Termsnya kita ganti jadi in a given of days. Balance to days kita ganti jadi 30. Selanjutnya kita oke. Invoice numbernya diganti jadi F strip 11 12, date-nya 25 11 16, total including tax-nya adalah 34.100.000. Ya, kalau udah gitu kita record. Oke. Terus kita add cell lagi. Customer yang kedua yaitu Maulana Komputer. Termsnya sama, kita ganti jadi in a given of days. Balance to days 30. Kita oke. Invoice numbernya adalah F 11 25, date-nya 29 11 16, total including tax-nya adalah 28.600.000. Ini kita record lagi. Oke. Customer add cell lagi. Terus customer yang ketiga yaitu Akbar Computer. Termsnya kita ganti jadi in a given of days. Balance to days 30. Kita oke. Invoice numbernya adalah F11 10, date-nya 23 11 16, total including tax-nya adalah 23.100.000. Ini kalau udah kita record. Congratulations. Kalau udah ada congratulations berarti kalian udah benar. Kita oke. Oke lagi. Nah, ini out of balance amount-nya udah 0, berarti ini udah benar. Lanjut kita close. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 12 adalah jelaskan langkah-langkah untuk mengentri transaksi pembayaran utang, pembelian secara kredit, dan penjualan secara tunai pada Mayop. Oke, yang pertama yaitu pembelian secara kredit. Pertama kita ke purchase. Kita enter purchase. Nah, suppliernya adalah PT Putri. PT Putri. Termsnya kita ganti jadi in a given. Balance to days-nya 30. Oke. Purchase numbernya adalah F05. Date-nya adalah 10 12 16.
Nih, bill yang pertama yaitu 11. Ini kita yang portage. Price-nya 16 juta, benar. Terus yang kedua yaitu 8. Yang satellite 12.500.000, ya benar. Terus ada freight paid-nya yaitu 1 juta. Jadi ganti NT. Nah, udah balance due-nya 304.600.000. Nah, kalau misalkan kita mau lihat jurnalnya, kita CTRLR. Nah, kayak gini. Ya, setelah itu kita oke. Kalau udah kayak gini, kita record. Kita no. Cancel. Yang kedua ada pembayaran utang. Kita ke purchase lagi. Kita ke pay bills. Sini cash in bank. Suppliernya adalah PT Putri. Check numbernya BKK 12-5. Date-nya 18/12/16. Amount-nya 259.500.000. Nah, ini kita ada diskon, jadi kita klik amount applied-nya yang di bawah. Nah, ini kita tap. Terus kalau misalnya kalian mau lihat jurnalnya, CTRL lagi. Kalau udah kayak gini, kita oke. Terus kita record. Cancel. Nah, yang terakhir adalah penjualan tunai. Penjualan secara tunai yaitu kita ke sales, enter sales. Customernya adalah penjualan tunai. Ini kita new. Ini kita ketik customernya penjualan tunai C005. Udah ini kita oke. Customernya kita pilih yang tadi penjualan tunai. Termsnya diganti juga jadi ini given. Balance today-nya 30. Kita oke. Invoice numbernya adalah KN01. Date-nya adalah 13/12/16. Ship yang pertama adalah 5. Yang portage price-nya 18 juta. Yang kedua ada 8. Kita pilih yang satellite. Price-nya 14.500.000. Nah, di sini ada pay today. Pay today-nya sebesar dengan balance today-nya yaitu 226.600.000. Nah, kalau ini udah 0. Kalau mau lihat jurnal CTRL. Oke. Kita cancel. Yes, belum. Kita record dulu. Kalau udah kita cancel. Dah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.